kalau memang diperkenankan, aku ingin mengharumkan nama Islam dan aku ingin sukses. Sukses itu entah bagaimana, apakah punya nama besar, apakah punya harta, saya bilang terserah. Rupanya doa saya dijabah. Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusapala, yaitu pengelola jalan tol. Tapi alhamdulillah, 2012 saya sebagai CEO di sana. Tetapi sekarang alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham di Citra Marga. Itu semua bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi, tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Untuk membuat itu bagaimana? Kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus. Jadi mungkin saya harus jelaskan. Dulu cita-cita cuman jadi tukang parkir. Waktu saya sekolah SMA, saya tanya tukang parkir, satu hari dapat berapa sih? Dapat 10.000 sampai 15.000. Waktu itu satu mangkok bakmi hanya 300 perak. Jadi kalau 10.000 sama dengan 33 mangkok. Andai kata saya makan satu hari 3 kali, saya masih bisa save 30 mangkok. Berarti saya masih bisa jadi tukang parkir aja udah cukup. Itu cita-cita waktu SMA. Terus saya bermimpi, kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca. Saya bacain buku bagaimana cari orang sukses. Jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua. Dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses. Mimpi itu saya sendiri pesimis waktu itu untuk jadi, untuk sukses. Tetapi seperti saya katakan, bahwa ini semua gerak Tuhan, bukan gerak saya. Dan saya niat minta kepada Allah, kalau memang diperkenankan, aku ingin mengharumkan nama Islam dan aku ingin sukses. Sukses itu entah bagaimana, apakah punya nama besar, apakah punya harta, saya bilang terserah. Rupanya doa saya dijabah. Saya punya usaha kayu dulu di Kalimantan, saya bikin triplex. Tapi waktu Orde Baru, karena saya kurang dekat dengan pemerintahan waktu itu, akhirnya saya dikeluarkan satu surat untuk tidak dilayani dokumentasinya. Akhirnya saya tutup pabrik saya, 11.000 karyawan saya harus pulang ke Jawa itu semua. Dan saya nggak kecil hati. Saya diam, terus saya coba lagi untuk berusaha lagi. Tetap kadangkala jatuh bangun itu pasti. Saya ingat itu pabrik tahun 94 saya tutup dan saya 2008 diajak seorang teman untuk ikut di perusahaan pemboran minyak lepas pantai. Tapi 1 tahun saya bilang ini bukan bidang saya. Kemudian tahun 2012, inilah mungkin yang paling penting.
Waktu saya masuk di Citra Marga, ini pemegang sahamnya berantem, menanyakan kepada saya, kamu berani nggak jadi direktur utama? Ya, selama nggak nyuri, saya berani apa saja, saya bilang, dan tidak korupsi. Akhirnya saya ditunjuk sebagai direktur utama. Di waktu saya ditunjuk sebagai direktur utama, pemegang sahamnya ini banyakkan institusi-institusi asing. Saya lihat ini perusahaan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Saya dulu punya perusahaan kayu, saya pernah punya restoran, saya pernah punya hotel. Hotel pelayanan nggak baik, omset akan turun, orang nggak balik lagi. Restoran makanannya asin atau pedas, kepedesan, orang besok nggak balik lagi. Coba pikirkan jalan tol, bayar, macet, marah-marah hari ini, besok kalian dengan senyum nganterin duit lagi kepada kita. Nah itu bedanya. Jadi jalan tol itu, mau keasinan, mau kepedesan, mau kemanisan, tetap dimanfaatkan. Waktu saya lihat perusahaan ini bagus, saya kumpulkan teman-teman saya. Teman-teman saya dari berbagai macam suku, ada yang Tionghoa atau yang disebut Aseng. Jadi saya bilang, ini daripada asing yang milikin, kenapa enggak kita, kalian para Aseng, teman-teman maupun yang lain, ayo kita milikin. Jadi waktu itu saya direktur utama, apa yang saya sebut itu pasti bereaksi market. Jadi saya bilang hari itu, saya ingin beli Bank Senturi yang sedang bermasalah waktu itu. Itu semua asing tidak setuju. Dia lepas barang itu semua. Akhirnya teman-teman saya beli semua. Akhirnya sekarang pemiliknya adalah orang Indonesia asli semua Pak. Jadi Citra Marga ini udah nggak ada asing. Kalaupun ada asing 1-2 orang. Saya pikir ini sesuatu perusahaan yang besar, dan kenapa saya bilang besar? Dia punya omset untuk dalam kota 600.000 kendaraan per hari. Bagian Jasa Marga separuh, bagian Citra Marga separuh. Tetapi uang itu dipakai untuk pembangunan. Pembangunan jalan tol lain. Kita bukan hanya butuhkan modal, kita juga butuhkan tenaga-tenaga. Dalam kesempatan ini saya tantang wisudawan-wisudawan baru. Ayo bergabung di kami. Kita butuh tenaga kita, tenaga Indonesia sendiri. Dan jangan biarkan proyek-proyek bagus ini dikerjakan oleh orang lain, orang asing. Kita harus mampu dan aku yakin bahwa kita bisa. Citra Marga ini perusahaan yang sudah mungkin 40 tahun. Dan staff-staff kita getting older semuanya, jadi kita perlu grooming yang muda-muda. Makanya saya menantang teman-teman, adik-adik wisudawan, kalau yang mau bergabung kepada kami, silakan. Tapi ya memang kerjanya bukan di back office saja, tetapi kadang-kala di lapangan. Tetapi percayalah, di lapangan juga cukup menarik dan cukup enak. Ya, jadi kalau nanti mau, nanti hubungi saya. Dan saya juga mungkin dari sesi bisnis saya juga ceritakan, saya juga pedagang nasi kuning Rp3.000. Nah, mungkin orang bertanya, kenapa saya dagang nasi kuning Rp3.000? Kenapa nggak kasih gratis? Saya beli nasi kuning 10.000, saya jual 3.000. Secara matematika, orang bilang rugi, saya bilang untung. Kalau saya kasih gratis, saya memonopoli sedekah itu dan saya memonopoli pahala itu. Tapi kalau saya jual 3.000, saudara-saudara kita yang biasa makan 10.000, dia bisa makan 3.000, dia bisa sedekah buat orang lain yang di bawah dia 3.000 juga, dia mesti save 4.000. Jadi bukan bisnis aja yang nggak boleh dimonopoli. Sedekah juga nggak boleh monopoli, pahala juga nggak boleh dimonopoli.
Nah, saya tekankan, siapapun yang ingin ikut program nasi kuning saya, program nasi kuningnya kita harus beli dari warung setempat. Saya bilang, nggak boleh kita masak sendiri, catering sendiri. Selama masih ada warung setempat, kita harus beli dari warung setempat. Ada 5 warung, kita gilir. Hari Senin, warung pertama, Selasa, warung kedua, dan seterusnya. Mereka tanya, kenapa? Saya bilang, kita mau sedekah. Mereka mau cari nafkah, warung-warung kecil setempat. Kita mau mencari pahala, cari barokah. Mereka mau cari uang buat anak-anaknya sekolah. Kalau mereka jual 10.000, kita di sampingnya jual 3.000. Yang dapat bukan barokah dari mereka, sumpah serapah. Karena mereka tidak bisa bersaing dengan kita. Jadi saya bilang, selain kita membantu kaum duafa, kita harus berdayakan warung setempat, bukan kita matikan. Supaya berkahnya itu kebagian semua. Kaum duafanya kebagian, warung UMKM-nya kebagian. Supaya semua barokah, everybody happy, kitanya pun juga happy. Nah, sekarang ini memang sudah mulai banyak. Dan saya menantang juga, kalau ada teman-teman atau adik-adik atau keluarganya, adik-adik yang mau buka warung nasi kuning, ini khusus buat kaum duafa dan fakir miskin. Ini bentuk rasa terima kasih saya. Saya rela subsidiin setiap hari. Bukan mau ria atau sok-sokan, bukan. Tapi saya berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Saya dari pedagang asongan, anak jalanan, sampai saya jadi hari ini, saya pasti ini ada rahasia Allah yang dititipkan kepada saya, dan rezeki orang banyak dititipkan pada saya. Itu 6 Februari 2018 warung itu saya buka. Saya cuman kasih 100 juta, warung itu sudah 2 tahun. Dan duitnya malah surplus. Sedekah saya mau lebih pun, saya rencananya 1.000 porsi per hari, subsidinya itu kalau 10.000 saya jual 3.000, subsidi 7.000, berarti 7 juta satu hari. Untuk 250 hari kerja, saya siapkan 1.750.000.000 untuk mensubsidi. Tetapi uang itu tidak pernah terpakai. Inilah yang dikatakan waktu itu oleh guru saya dan ayah angkat saya juga, yaitu almarhum Buya Hamka. Fastabikul khairat, kalau kamu mau berbuat kebaikan di jalan Allah, pasti Allah cariin duitnya. Padahal saya mau keluar duit sendiri, tapi dicariin duitnya. Nah, sekarang ini warungnya udah ada 12, di Banjarmasin juga ada, dan warung itu memang kita khususkan buat kaum duafa dan fakir miskin, dan kita beli dari warung setempat, dan tidak boleh dibungkus bawa pulang, harus makan di tempat. Karena apa? Kita sadar masyarakat kita masyarakat yang kreatif dan pinter. Kalau dibungkus ntar dijual 6.000, mereka cari untung di situ. Kecuali makanan ini tidak habis, kami bungkus, kami bagiin ke lampu merah, kasih gratis, nggak dijual. Nasi kuning sudah, bisnis sudah, dan saya tantang siapa yang mau buka nasi kuning, ayo, yang mau ikut gabung di perusahaan, ayo. Dan saya cuma punya mimpi satu di terakhir lagi, saya ceritakan. Membangun masjid atau musola sampai 1.000 biji. Ya. Saya baru 3, maaf saya bikin masjid yang oriental look. Saya ingin menyebarkan syiar berdakwah, kebenaran saya keturunan Tionghoa. Jadi saya ingin mencoba menyebarkan syiar kepada teman-teman Tionghoa. Kebaikan dari agama Islam apa, supaya mereka tidak jauh, sehingga saya bikin bentuknya seperti yang ada di negara Tiongkok. Makanya saya bikin pertama di masjid di Warakas Papango, itu masjid Baba Alun pertama. Yang kedua yang uniknya, pemilik Artagraha Group, Pak Tommy Winata. Beliau sumbang satu masjid di depan pintu Ancol Karnaval. Beliau agama Buddha. Luar biasa kebinekaan ini.
Saya bilang, silakan pakai nama AGP. Enggak, dia bilang pakai Baba Alun AGP, Arta Graha Peduli. Jadi masjid kedua. Masjid ketiga, saya bikin hampir jadi di depan gerbang tol Depok Antasari. Jadi sekali lagi, inilah anak jalanan, pedagang asongan, tapi karena Allah mau apapun kun fayakun, bisa jadi apa saja. Seperti tadi dikatakan bahwa jangan sombong, itu penting. Bukan hanya jangan sombong, harus selalu merasa iba atas kekurangan dan kebutuhan orang lain yang belum tercukupi. Insya Allah rezeki itu datang bagaikan tsunami. Benar-benar, ini saya sudah alami sendiri. Jadi nggak boleh sombong, itu kunci paling sukses. Karena apa? Kalau kita nggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya. Saya belajarnya ini dari supir dan dari marketing rokok. Waktu saya umur 17, tetangga saya itu agen rokok. Jadi saya suka duduk ngobrol sama supirnya, sama marketingnya. Saya selalu tanya. Kalau nggak sombong pasti kita mau bertanya. Kalau sombong, misalnya orang ngomong apa, kita sok bisa, padahal kita nggak ngerti apanya. Itu kita harus tanya. Nggak usah malu-malu, tanya apaan sih. Ini menambah wawasan kita. Nah, setelah menambah wawasan kita, insya Allah kita jadi pinter. Saya sekolah cuman sampai SMA, lulus, terus saya di Fakultas Kedokteran pernah, di Fakultas Hukum pernah, cuman tingkat 1, tingkat 2 saja. Tetapi ya, saya bisa jadi hari ini, masa kalian yang sudah sarjana nggak bisa lebih dari saya? Gengsi dong. Kalau mau buka nasi kuning, kalau mau bergabung ke saya, nggak usah melalui staf saya. Hubungi nomor telepon saya, silakan kalau mau dicatat, 081 381 559955. Jadi langsung ke saya, dan saya akan salurkan kepada rekan-rekan kerja saya untuk segera diproses.